Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Fitria Ulfa. Di sini saya dari Universitas Riau, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Saya jurusan Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia, terutama rakyat Aceh, terhadap kolonial Belanda. Kesultanan Aceh merupakan sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Provinsi Aceh, Indonesia. Kesultanan Aceh terletak di utara Pulau Sumatera, dengan ibu kota Bandar Aceh Darussalam. Dengan sultan pertamanya adalah Sultan Ali Muhammad Shah, yang dinobatkan pada tanggal 8 September 1507. Dalam sejarah panjang itu, Aceh mengembangkan pola dan sistem pendidikan militer, berkomitmen dalam menentang imperialisme bangsa Eropa, memiliki sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, mewujudkan pusat-pusat pengkajian ilmu pengetahuan, dan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Perang Aceh ini berlangsung pada tahun 1873 sampai 1904. Perang Aceh ini terjadi setelah Perang Padri berakhir. Pada tahun 1873 di Sumatera berkobar lagi perlawanan terhadap Belanda, yakni Perang Aceh. Penyebab utama perang ini yaitu nafsu Belanda untuk menguasai daerah ini, karena sebelumnya mereka tidak berani menduduki Aceh karena terikat Traktat London 1824. Traktat London II itu mewajibkan Belanda menghormati kedaulatan Aceh. Setelah Traktat Sumatera tahun 1871 sebagai perbaikan Traktat London II, Belanda bebas meluaskan wilayah ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh. Nah, pada tahun 1873, Belanda mengirimkan ekspedisi pertama dengan 3.193 prajurit, dipimpin oleh Jenderal Kohler. Setelah beberapa terjadi tembak-menembak di daerah tepi pantai, pasukan Aceh mundur dan berlindung di Masjid Raya. Kemudian Belanda langsung menyerbu Masjid Raya. Pasukan Aceh mundur dan Masjid Raya dikuasai oleh Belanda. Namun, pasukan Aceh berhasil menembak Kohler dan tewas, sehingga pimpinan Belanda diambil alih oleh Kolonel Van Dalen dan menarik diri dari Masjid Raya. Untuk memadamkan perlawanan rakyat Aceh, pemerintah Belanda memisahkan daerah Aceh sebelah utara dari Aceh sebelah selatan, sedangkan pantai laut dijaga oleh Angkatan Laut Belanda. Siasat ini disebut konsentrasi sel-sel, yaitu daerah yang dikuasai Belanda dimakmurkan agar orang-orang Aceh yang melakukan perlawanan meletakkan senjata dan kembali ke daerah yang aman dan makmur itu. Dalam kondisi ini, muncullah seorang ahli bahasa-bahasa Timur dan hukum Islam, yaitu Dr. Snoek Horgrone, sebagai penasehat dalam urusan pemerintahan sipil. Ia mempelajari bahasa, adat istiadat, kepercayaan orang-orang Aceh. Dari hasil penelitian ini, akhirnya diketahui Sultan Aceh tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Pengaruh dari kaum ulama pada rakyat yang sangat besar. Lalu, dilakukanlah langkah jitu, yaitu menggunakan taktik memecah belah kekuatan yang ada. Taktik ini disebut dengan taktik Snoek Horgrone. Nah, kaum ulama yang memimpin pertempuran harus dihadapi dengan senjata, sedangkan para bangsawan dibuka kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok Pamograpraja di lingkungan pemerintahan Belanda. Taktik yang mereka lakukan yaitu Belanda melakukan serangan habis-habisan untuk menghadapi kaum ulama. Jenderal Van Hoens membentuk pasukan istimewa untuk mengejar tentara Aceh sampai tertangkap atau terbunuh. Sewaktu menyerbu kedudukan Belanda di Meulaboh pada tahun 1899, yaitu Teku Umar gugur.
Untuk menangkap Sultan Muhammad Daud, Belanda harus menggunakan taktik karena sangat sulit untuk menangkapnya. Pihak Belanda mengadakan penculikan istri Sultan. Dengan mengadakan tekanan keras, akhirnya ia menyerah kepada Belanda pada tahun 1903. Untuk menangkap Panglima Polem, Belanda juga menggunakan taktik dengan menculik anggota keluarganya. Dan pada tahun yang sama, Panglima Polem menyerah pada Belanda. Dengan hilangnya pemimpin-pemimpin yang tangguh, maka perlawanan rakyat Aceh makin kendor dan pihak Belanda dapat memperkuat kekuasaannya di daerah itu. Sekalipun demikian, perlawanan rakyat Aceh boleh dikatakan perlawanan yang paling lama dan paling besar selama abad ke-19. Pada tahun 1904, perlawanan Aceh dinyatakan berakhir. Setelah perlawanan Aceh berakhir, maka daerah Aceh dibagi dalam Swapraja. Mereka diikat oleh pemerintah Belanda dengan jalan menandatangani plakat pendek, yaitu perjanjian yang menerangkan dengan singkat. Yang pertama, tiap-tiap Swapraja harus mengakui kekuasaan pemerintahan Belanda. Dan yang kedua, suatu Swapraja tidak boleh mengadakan hubungan dengan pemerintah asing lainnya. Dan yang ketiga yaitu perintah pemerintah Belanda harus dijalankan. Tokoh-tokoh pahlawan Aceh yang terkenal pada saat itu, yang pertama yaitu Tengku Umar. Tengku Umar merupakan pahlawan Aceh yang mencetuskan perlawanan terhadap invasi kolonial Belanda ke wilayah Aceh. Beliau lahir di Meulaboh pada tahun 1854 dan meninggal tanggal 11 Februari 1899 karena tertembak pada pertempuran yang terjadi di dini hari. Beliau merupakan suami dari Cut Nyak Dien, dan pada saat peperangan tersebut berlangsung, beliau berada di bawah kepemimpinan Panglima Tengku Cik Ditiro. Yang kedua yaitu Tengku Cik Ditiro. Beliau lahir pada tahun 1836 yang memiliki nama kecil yaitu Muhammad Saman. Tengku Cik Ditiro merupakan pahlawan Aceh yang sangat tangguh dan angkatan perang Sabiria yang dipimpinnya telah berhasil merebut beberapa wilayah dari tangan musuh. Tengku Cik Ditiro meninggal di tahun 1891 karena memakan makanan yang telah diberi racun oleh seorang wanita. Yang ketiga yaitu Cut Nyak Dien. Pahlawan wanita satu ini merupakan sosok yang memberikan inspirasi bagi kaum wanita hingga sekarang ini. Meskipun seorang wanita, beliau tetap mampu berjuang untuk membela tanah airnya dari penjajah Belanda. Wanita yang lahir di Aceh tahun 1848 ini meneruskan perjuangan suaminya yaitu Tengku Umar yang meninggal dalam pertempuran. Beliau aktif melakukan perlawanan di pedalaman Meulaboh. Namun pada akhirnya beliau tertangkap pihak Belanda. Beliau diasingkan ke Sumedang hingga akhir hayatnya. Yang keempat yaitu Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia ini lahir di Keureuto atau Pira, Aceh Utara pada tahun 1870. Sama seperti Cut Nyak Dien, beliau sangat aktif dalam gerakan perlawanan terhadap sebuah serbuan kolonial Belanda yang serakah akan wilayah kekuasaan. Cut Mutia wafat pada tanggal 24 Oktober 1910 di Aceh. Yang kelima yaitu Tengku Nyak Arif, lahir pada tanggal 17 Juli 1899 di Banda Aceh. Beliau merupakan orator ulung yang gencar melakukan gerakan bawah tanah sejak usia muda. Tengku Nyak Arif juga rela mengorbankan harta bendanya untuk membiayai kebutuhan selama terjadi peperangan. Dengan semangat juang yang tinggi, beliau banyak melakukan gerakan di bidang politik dan pendidikan, hingga membantu anak yang tidak mampu yang cerdas untuk mengenyam pendidikan.
Pada tanggal 3 Oktober 1945, pemerintah mengangkat Tengku Nyai Arif sebagai Residen Aceh, atau sekarang tuh setara dengan gubernur. Beliau wafat pada tanggal 4 Mei 1946. Yang keenam yaitu Muhammad Hasan. Beliau lahir di Pidi, Aceh pada 4 April 1906. Beliau merupakan pahlawan kemerdekaan Indonesia dan menjadi gubernur Sumatera Utara yang pertama setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan. Tengku Umar Hasan menempuh pendidikan Belanda dan saat pulang ke tanah air beliau aktif bergerak di berbagai bidang, terutama bidang pendidikan. Beliau wafat di Jakarta pada tanggal 21 September 1997. Yang ketujuh yaitu Sultan Iskandar Muda. Meski tidak berhubungan dengan konflik atau perang Aceh yang pecah setelah Taktrat Sumatera ditandatangani ini, Sultan Iskandar Muda juga termasuk tokoh Aceh yang jasanya cukup banyak untuk tanah kelahirannya tersebut. Sultan Iskandar Muda lahir tahun 1593 di Banda Aceh, dan beliau merupakan sultan yang paling besar dalam masa Kesultanan Aceh. Masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda berlangsung sejak 1607 hingga 1636, di mana pada masa itu Aceh mencapai puncak kejayaannya. Itulah yang dapat saya jelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia, khususnya daerah Aceh, terhadap kolonial Belanda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.